Oke teman-teman, apa kabar? Sampai jumpa lagi di channel saya untuk mencari penyebab fuse atau sekring mobil Triton tahun 2008. Seperti video saya sebelumnya, fuse nomor 26 sering putus. Ini masih saya coba lagi mencari penyebabnya. Untuk teman-teman yang belum menonton video saya, bisa dilihat di link deskripsi. Kemarin ini masih dalam proses troubleshoot, jadi bisa menonton kejadian sebelumnya. Kenapa sih kok putus terus? Ini kebetulan udah saya bongkar. Saya curiga di tip atau CD player di head unit. Ini cara bukanya. Kebetulan tadi saya tidak sempat memvideokan. Ini setelah dilepas, ini kabel ke head unit, ini power dan ke speakernya nanti masuk ke soket tip. Nah, ini ada fuse 15 ampere. Sebenarnya 15 ampere sama dengan fuse yang di box sekring di dalam. Ini di dalam sini seperti ini kondisinya. Jadi agak susah melepasnya. Kita harus membuka konsol depan. Ini sebelum buka konsol depan harus kita buka baut di sebelah kiri dan kanan, tepatnya di bawah kemudi dan di laci penyimpanan. Oke teman-teman, itu kecurigaan saya di tape atau CD player. Nah, sebelah sini bukanya. Sebelumnya kita harus buka terlebih dahulu bagian sini biar bisa membuka bagian konsol tengah. Untuk pemula seperti saya lumayan lama proses membukanya ini. Jadi karena masih belajar ya harus lihat-lihat manual supaya tidak rusak bagian penguncinya, karena disitu model klip. Nah, ini untuk bautnya, lepas bagian sini ada 4 baut, terus bawahnya masih ada lagi baut, di bawah 2, di atas 2, jadi ada 4 baut. Terlepas untuk yang di bagian kemudi, hati-hati karena disitu ada kabel untuk mirror, untuk spion, dan ada juga untuk ke OBD atau pengambilan data untuk komunikasi ke komputer, ke ECU. Jadi agak hati-hati, jangan sampai putus, nanti telah menyebabkan masalah baru. Oh ya, ini kabel antena yang nyolok ke head unit. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya ini supaya semakin semangat saya membuat video. Nah, untuk bagian kirinya atau di laci itu ada bautnya. Nah, ini penutup bawahnya itu ada 3 baut, nanti dilepas baru kemudian bisa menarik konsol tengahnya supaya kita bisa mengangkat head unitnya. Kebetulan head unitnya single din, masih single din. Sebelum melepas itu juga kita harus melepas soket pematik api. Di sini tinggal tarik aja. Kemudian ada juga itu untuk tempat bohlam atau lampu, kita putar terus kemudian ditarik aja untuk bohlamnya. Agak hati-hati nyabutnya karena bisa patah nanti. Ya, saya ngerjakan agak malam karena baru pulang bekerja dan kebetulan mobilnya juga baru pulang dari kebun. Jadi ya sempatnya malam-malam untuk melakukan pengerjaannya. Kecurigaan saya pada head unit
Nah, head unit udah saya bongkar. Nah, ini soketnya tadi yang ada power dan ke speaker. Kemudian yang sebelah kiri itu soket ke antena. Nah, setelah saya bongkar, saya dapatin uang logam sebanyak 4 buah. Uang logam 500-an 3, kemudian ada 200 rupiah satu. Nah, kemungkinan anak-anak memasukkan dari lubang tempat memasukkan VCD player. Untuk diagramnya bisa kita lihat nih. Ini head unit single DIN murahan, ya asal bunyi aja. Tapi sebenarnya unit ini bisa nyala, tapi saat goncang-goncang, khususnya di jalan yang bergelombang, fuse nomor 26 putus. Karena dari wiring diagram yang saya baca, ternyata tip juga terkonek ke fuse nomor 26 sebagai elektronik kontrol modul. Jadi mengenai itu, karena yang untuk tipnya sendiri 15 ampere, baik yang di head unitnya maupun di box fuse emang standarnya emang segitu 15. Jadi untuk yang nomor 26 tuh ada hubungannya ke relay kalau tidak salah saya baca. Jadi ini udah saya lakukan proses pembongkaran, kemudian kita lanjut proses perakitan kembali. Karena tadi saya goyang-goyang bunyi, jadi saya buka lagi, ternyata masih ada. Awalnya tadi cuma satu uang 500 yang saya dapat dari proses saya goyang-goyang, saya bisa ambil. Kemudian ternyata masih ada lagi, kemudian saya bongkar lagi biar bisa mengambil yang lainnya. Jadi uang logam itu bergerak mengenai solderan pada power, jadi menyebabkan hubungan singkat. Ya, untuk proses pelepasannya, karena saya masih belajar lumayan lama untuk melepaskan ini, mungkin kurang lebih hampir 1 jam baru bisa saya lepaskan head unitnya. Oke, jangan fokus pada tipnya, jangan fokus pada yang perut dan apanya yang di atasnya itu ya teman-teman. Melepasnya menggunakan obeng kecil. Sini obengnya kecil-kecil memang untuk yang di head unit. Ini lagi proses pemasangan, agak susah melepaskannya. Di situ juga ada thermal pasta untuk mendinginkan head unitnya. Jadi di situ warnanya agak putih-putih. Di situ usahakan jangan sampai kering. Nanti kalau kering, head unit teman-teman bisa overheat, panas, dan bisa menyebabkan kerusakan pada head unit. Jadi memang agak ribet mencari masalah khususnya untuk hubungan singkat. Ada beberapa kecurigaan kemarin, yang pemati api itu sepertinya tidak signifikan, masih putus juga. Saya putuskan bongkar lagi. Ya, saya curiga ke head unit, siapa tahu pemasangan dari bengkel tidak baik, kabel-kabelnya ada yang terbuka atau apa. Tapi ternyata untuk kabelnya tidak masalah. Jadi saya putuskan, saya coba mengambil head unit, saya goyang-goyang, kok ada suara aneh, dan ternyata di dalamnya ada uangnya, uang 500-an dan uang 200. Jadi semuanya ada 3 keping logam yang bisa menyebabkan hubungan singkat pada fuse. Oke teman-teman, nih proses pemasangan. Jadi saat pemasangan, pastikan head unit lurus atau tepat pada dudukan single DIN-nya.
juga sih masangnya bagi yang tidak pengalaman seperti saya. Jadi saya coba pasang, jangan lupa pasang soketnya. Soketnya ada dua, satu ke antena, satu power dan speaker. Jadi pastikan saat pemasangan benar-benar kuat, khususnya soket power. Apabila tidak kuat bisa menyebabkan goyangan-goyangan, bisa menyebabkan terminal terbakar. Jadi harus kita pastikan benar-benar kuat. Untuk fuse jangan sesekali mengganti dengan yang lebih besar. Jadi apabila ada putus-putus itu harus kita cari sumber permasalahannya apa sih yang menyebabkan putus. Jangan mengganti dengan fuse yang lebih besar dan nanti bisa ujung-ujungnya bisa menyebabkan kebakaran, kabel bisa panas, terbakar, dan bisa membakar mobil teman-teman di rumah. Nah ini kita colokkan dulu yang antena, kemudian kita pasangkan soket power dan speaker. Jadi udah tersusun, jadi tidak mungkin keliru. Teman-teman bisa kerjakan sendiri di rumah, yang penting kita mau belajar. Sini kita belajar sama-sama, nanti kalau ada pengalaman bisa juga di-sharingkan supaya kita sama-sama mendapatkan ilmu baru. Jadi untuk dudukan ini konsol antara Pajero Sport dan Triton yang generasi pertama itu tidak berbeda jauh, jadi kurang lebihnya hampir sama. Jadi untuk perlakuannya tidak terlalu signifikan jauh. Jadi untuk yang pengguna Pajero Sport generasi pertama juga bisa mempraktekannya untuk membuka konsol tengah dan pelepasan head unitnya, karena head unit bawaan pabriknya masih single din. Ini maaf gambarnya kurang jelas teman-teman karena malam dan saya menggunakan pencahayaan tambahan menggunakan lampu. Jadi ya mohon dimaklumi, untuk di dalam sini tidak dicat, jadi untuk metalnya tuh agak berkarat, memang dari sononya tidak dicat, jadi ya warnanya seperti ini ya teman-teman. Karena lampu di dalam putus karena akibat putusnya fuse nomor 26 tadi, kemudian saya mau mengganti biar lampu kabin bisa nyala, biar menambah pencahayaan di dalam karena kondisi sudah malam dan gelap. Ini putus lagi, jadi saya ganti aja langsung. Udah, karena kecurigaan saya emang putus terus di fuse nomor 26. Di video sebelumnya fuse yang putus nomor 26 dan nomor 13. Kalau 13 itu ada hubungannya dengan soket untuk interior dalam tuh. Jadi yang soket kemarin tuh itulah yang menyebabkan putusnya fuse nomor 13. Fuse 13 itu ke soket outlet, ke lampu kabin dan MID. Jadi yang menyebabkan putus kemarin yang besi kecil yang bekas charger mobil. Jadi kemarin sudah saya ambil, mudah-mudahan yang 13 sudah aman. Nah ini ada masalah baru yang fuse 26. Yang 26 nih mungkin ada retip nih. Nanti apabila ada fuse masih putus, akan saya cari lagi dan saya akan upload video lagi, biar dimana sih sebenarnya penyebab putus. Karena saya tipenya orangnya penasaran, saya akan mencari penyebabnya. Seperti pengalaman saya dulu mengenai overhead pada engine, saya cari di bengkel
vendor resmi, jawabannya kurang memuaskan. Ada 2 vendor resmi yang saya datangin dengan jawaban yang sama. Penyebab overhead katanya adanya lengkungan pada silinder head, dan kemudian katanya minta coba dibersihkan radiatornya. Radiator sudah dibersihkan tapi masih overhead, dan ternyata masalahnya tidak di situ. Saya sendiri yang menemukannya. Nanti bisa saya upload video untuk mencari penyebab overhead. Sebenarnya sepele, tapi mencarinya harus butuh kesabaran ya. Kesabaran itu mahal harganya, dan apabila kita bisa menemukan masalah itu kepuasan tersendiri bagi kita, dan bisa berbagi ke teman-teman. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman dengan Triton atau Pajero Sport generasi pertama juga bisa saling sharing. Untuk fusebox Triton dan Pajero Sport generasi pertama itu susunannya sama, nomor-nomornya sama, cuman ada sedikit perbedaan di ukurannya. Misalnya untuk interior di Triton itu 10, untuk fuse nomor 13 10, di Pajero Sport generasi pertama itu 15 ampere. Jadi jangan sama, harus kita lihat di gambar di box kirimnya itu, kita pastikan ukurannya sesuai. Jangan nanti di sana ukurannya 15 kok, di sini kok 10, terus kita ngikut-ngikut yang di standar mobil lainnya. Jangan disamakan, nanti bisa menyebabkan kebakaran. Cuman untuk susunannya saya jamin sama, saya sudah buktikan itu. Ini lampu udah nyala, mendapat tambahan penerangan dari kabin dalam mobil. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Apabila Anda merasa ada manfaat dari video ini, silahkan kita saling berbagi pengalaman. Ini videonya lumayan panjang teman-teman ya, memang karena pengerjaan saya kerjakan hampir 3 jam sebenarnya nih, karena agak lumayan susah bagi saya, karena baru pengalaman pertama saya membuka ini. Karena di video-video di YouTube saya nggak dapatkan, saya harus membaca manual book. Apabila teman-teman ingin mendapatkan manual booknya, bisa tinggalkan alamat email di kolom komen, nanti saya kirimkan by email untuk manual booknya. Untuk Triton ini saya ada, jadi cara melepasnya atau bagian klip-klipnya di situ nampak. Jadi biar nggak salah congkel, nanti bisa patah yang lainnya, bisa merusak bagian yang lainnya. Oke, ini tips saya coba nyala, udah nyala. Jadi koin itu beradu dengan solderan bawah. Jadi di PCB-nya itu kan bagian bawahnya ada solderan. Nah di situ yang uang logam tadi bersentuhan di situ yang menyebabkan short circuit. Jadi kejadiannya saat mobil bergoyang melewati jalan berlubang langsung putus. Nanti kemarin saya juga curiga dengan kabel-kabel, karena mobil ini sudah cukup tua, ada berumur 11 tahun. Tapi kalau kabel-kabel saya lihat masih keras, karena dari standar pabrikan masih ya, kabelnya cukup bagus. Cuman kemarin yang ada sedikit custom di head unitnya, jadi saya curiga di situ apabila kabelnya nggak bagus atau isolasinya nggak bagus. Tapi ternyata di situ oke. Pas saat mengambil head unit tidak sengaja mendengar
ada suara yang aneh dalam head unit. Bagi teman-teman sedikit tips, jangan menaruh uang logam di dekat konsol depan atau di tempat, pokoknya di kabin penumpang depan. Nah, itu sangat rawan khususnya untuk anak-anak kecil. Itu kan lubang CD kayak lubangnya kayak lubang celengan, jadi mau nabung sepertinya, karena ada semangat menabung ya, nabungnya di head unit, dan itu bikin masalah untuk kita. Jadi perhatikan anak-anak, karena itu bagi mereka itu mainan ya, seperti melakukan penabungan atau nyelengi karena ada lubangnya. Ini masangnya agak susah teman-teman, karena tidak pas. Harus pas nanti untuk dudukannya dibaut menggunakan 4 baut cacing. Sebelum bautnya harus dipaskan benar posisinya lurus, nanti biar tidak saat masang konsol bisa terpasang dengan baik. Kemarin dilakukan penggantian dari head unit standar karena head unit standar tidak ada USB. Ya, nih saya tes dulu. Saya pastikan saat pemasangan karena ada goyangan-goyangan sedikit, saya pastikan dulu bisa nyala, nggak ada suaranya. Kita pastikan di soket itu tidak ada masalah. Kemudian bisa juga kita kita masukkan tangan ke dalam, kita pastikan, atau istilahnya merogoh. Masih kurang tepat pemasangan dudukan head unitnya. Mau saya lepas lagi, agak miring, nanti kalau miring tidak bisa menutup konsol tengahnya. Saya lepas lagi, saya paskan dulu. Untuk head unit ini mereknya Hollywood, buatan Cina. Entah berapa dulu harganya, dibeli orang tua saya. Yang penting ada suaranya kalau ke kebun, biar ada sedikit hiburan. Untuk suaranya ya cukup untuk makan. Jadi daripada nggak ada suaranya. Itu kabel yang sebelah kanan bawah itu kabel soket ke soket pemati rokok tuh, dan itu ada bolamnya kecil. Oke teman-teman, udah bisa terpasang. Kemudian saya lanjutkan cara memasang konsol tengah. Ini bagian konsol tengahnya, ini ada lampunya. Entah lampunya kok hidup mati mungkin dah soketnya udah gak kuat lagi, karena udah cukup lama. Kita pasangkan dulu aja, yang penting bisa normal dan tidak ada putus lagi. Nanti kalau ada putus akan saya upload lagi video pencarian masalahnya, nanti dipasang pada konsol tengah. Oke, saya lanjut ke masalah ini. Pasangkan soket pemati api, kita pasang. Agak berhati-hati saat masang, jangan main bodi karena ini fuse-nya sudah
sudah pasang yang nomor 26, jadi bila kena bodi ya bisa supply, bisa menyebabkan short circuit. Kemudian untuk masang lampu yang kecil tadi kita masukkan, kita putar kayak masang bohlam pada speedometer. Mungkin kalau teman-teman pernah masang bohlam di lampu sen apa, jadi ada locknya, ada kuncinya, masukkan, putar kunci. Ini kita pasang bagian tengah dulu, pastikan udah kuat. Oke, nanti ini kita paskan, kita setting dulu biar mau mengunci. Jadi melepas konsol tengah memang harus melepas bagian kiri kanan. Oke, ini kita pasang, tinggal mengunci di bagian tengah atau tengah atas samping itu ada locknya. Kita tinggal pencet aja sampai bunyi cetak klak, pastikan mengunci. Kalau mengunci, kalau enggak mengunci nanti enggak berubah. Ini untuk mengunci single DIN ke konsol tengah. Kita pasangkan pelan-pelan, kita paskan. Kalau misalnya tadi masang unitnya tidak pas, ya pemasangan konsol tengahnya terganggu, bisa miring atau apa, dan tidak bisa dikunci ke dashboardnya. Oh ya teman-teman, ini namanya konsol atau dashboard ya, saya juga nggak tahu, nggak mudeng, karena ada yang bilang konsol, ada yang bilang dashboard. Jadi intinya penutup tengah untuk ke head unit. Bila ada kesalahan mohon dikoreksi, silahkan tinggalkan di komen biar informasinya tidak salah. Oke, setelah terpasang kita pasang penutup bagian bawah, pengunci bagian bawah yang sebelah kiri itu di bawah laci. Jadi kita pasangkan, ada bautnya 3, 2 di arah laci penyimpanan, 1 di depan. Maaf untuk gambarnya kurang jelas karena kamera saya taruh di wajah. Kalau kita kerja sendiri, jadi ya tidak ada yang memvideokan, saya videokan sendiri. Nah, ini kita pasangkan, pastikan posisinya pas, posisinya harus pas. Waktu matanya mata saya sampai melotot, jadi bukan jalal matanya satu ya, itu yang udah 2. Oke, kita pasangkan. Kebetulan sebenarnya saya orang mekanikal dan hobi otak-atik. Mobil sudah, motor saya suka otak-atik sendiri. Jadi kan saya otak-atik sendiri, kalau nggak bisa baru saya kasih bengkel. Jadi biar menambah ilmu saya, basic saya mekanikal sekali lagi, jadi saya suka otak-atik. Ya teman-teman, jangan lupa sama ngerokok dulu biar enak kerja, rokok, biar kita rileks melakukan pemasangan. Kita pasangkan bagian bulan bautnya depannya emang hilang resonnya, nanti mau saya pasang baut sementara tidak menggantung dan goyang, nanti rusak pula plastik bawahnya.
khusus sesuai ukurannya. Posisinya agak susah karena di bawah badan saya lumayan kecil, jadi susah juga. Oh maaf, badan saya lumayan tambun, jadi ya untuk menyelip bagian bawah yang sempit-sempit agak susah. Makanya bagusnya yang langsing-langsing untuk kerja di sini. Ya teman-teman, ini rokok CK Kuri, rokok rempah, sambil kerja sambil merokok. Nah, yang sebelah kiri sudah selesai. Kita lakukan pemasangan dashboard atau konsol bagian kanan, pokoknya di bawah kemudi. Bautnya ada 4 nih teman-teman. Terus sebenarnya ada 5, satunya hilang. Ya memang tadi saya melepas sudah hilang, nanti mau saya tambahkan baut lagi untuk mengunci biar pas. Ini ada selingnya juga, seling ke pembuka bahan bakar, kemudian ke kap mesin depan, tentu ada kabel untuk data, komunikasi komputer ke data, OBD atau apa gitu soketnya. Kemudian ada kabel mirror atau kaca spion untuk pengaturan kaca spion. Jadi agak hati-hati pas saat pelepasan dan pemasangan, nanti kalau putus menyebabkan masalah baru lagi. Jadi yang bagian bawah pas di kemudi itu untuk menyetel kemudi naik turunnya. Jadi masih untuk triton cuman masih bisa naik turun aja, tidak bisa maju mundur untuk setelan kemudinya. Apa istilahnya, teleskopik atau apa, saya tidak paham itu juga ada lubang-lubang untuk speaker, entah apa itu, ada kabelnya juga sepertinya untuk speaker, untuk panggilan telepon kalau ada unit yang bisa mirroring atau Bluetooth, bisa dimanfaatkan untuk peletakan speakernya bagian yang kiri atas berlubang seperti ventilasi. Buat mesin ini bisa kebuka ya? Bisa tutupan. Pastikan bautnya terpasang dengan kuat dan posisi dashboard atau konsol ini harus benar-benar pas, tidak ada tonjolan atau apa. Ketika ada tonjolan berarti pemasangan kita kurang tepat, tidak pas. Memang agak lama untuk mengerjakannya karena berbicara pengalaman, karena pengalaman masih minim, jadi ya masih belajar melakukan pemasangan dan pembukaannya tadi memang agak susah. Terus benar-benar kita sabar dan teliti, dan jangan lupa kita harus tahu sedikit-sedikit minimal dari manual book bagian mana yang bisa ditarik, bagian penguncinya atau klipnya, karena ada beberapa klip di situ. Jangan sampai klipnya patah, nanti konsolnya tidak bisa tertutup dengan rapat atau berongga. Sebelum apa, pastikan fuse-nya, ini kita pastikan lagi fuse-nya terpasang kuat biar tidak ada spark atau percikan bunga api pada fuse, karena apabila kita memasang suatu terminasi kabel tidak kita pasang dengan kuat bisa menyebabkan spark yang bisa menyebabkan kebakaran. Ini untuk penutup bawahnya menggunakan baut 2 biji, 3 sama depan, tapi bagian depannya juga yang saya bilang tadi hilang. Ini dipasang untuk menutup bagian bawah. Posisinya agak susah, itu yang badannya tambun agak susah. Ini sudah dapat bantuan untuk megang
absen biar kerjanya enak. Maklum untuk kabinnya lumayan kotor, mungkin kotor karena emang kerjaan sehari-hari di kebun, tanahnya berlumpur, jadi masuk sepatu boot ke dalam ya, belum sempat dibersihkan. Biasanya seminggu sekali dicuci, belum sempat karena baru pulang dari kebun ya. Harap maklum. Ini saya lakukan pemasangan penutup bagian bawahnya, terus pas posisinya agak susah karena agak gelap juga di bagian bawah. Ini pemasangan bautnya teman-teman, kita kunci menggunakan obeng plus, bukan pijat plus ya. Jadi kita gunakan penguncinya. Ada bagian belakang ada 2, kemudian bagian depan ada 1 bautnya hilang, jadi cuman saya kasih baut, tetap saya pasangkan biar tidak menggantung. Nanti kemudian di lain hari mau saya pasang baut biar benar-benar kuat, karena medan yang dilalui bukan aspal. Oke teman-teman, sudah mulai terpasang. Pastikan memang karena di bawah posisinya agak gelap. Terus mengepaskan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan silahkan share video ini apabila Anda suka. Nanti teman-teman juga bisa mengajukan pertanyaan, apabila saya bisa jawab akan saya jawab, atau berbagi pengalaman di kolom komen saya. Silahkan tinggalkan. Ini belum pas, jadi saya lepas lagi bautnya, dipaskan lagi biar benar-benar pas, karena di sebelah kanan tuh ada kayak pengunci, kayak model ngelok gitu. Jadi posisinya belum pas. Ini saya paskan belum pas. Ya, untuk videonya lumayan panjang karena memang waktunya agak lama bagi pemula untuk melakukan bongkar pasang. Mungkin kalau yang ahli tukang pasang unit ini ya cepat, mungkin 1 jam sudah selesai karena mereka sudah biasa bekerja. Ini saya kencangkan kembali. Jadi pastikan dah kencang, benar-benar kuat biar tidak goyang-goyang. Oke, udah kuat, tidak ada yang mengganjal. Perhatikan jangan sampai posisinya tidak pas, terus mengganjal pedal gas, rem, atau kopling, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Sudah selesai proses pemasangannya. Jangan lupa like, komen, subscribe video saya ini dan channel saya. Semoga ini bisa saya sharingkan pengalaman ini dan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke, saya tutup untuk box viewsnya, tinggal ditekan aja. Ini untuk mesin diesel memang seperti ini, suaranya agak kasar. Iya, untuk keiritannya jangan ditanya bila dibandingkan dengan bensin. Untuk mobil ini masih bisa rata-rata 1:20. Ini sudah selesai saya pasang. Jadi
tinggal beres-beres. Jadi tadi putus yang bus nomor 26 tadi untuk central lock tidak berfungsi dan lampu dalam tidak mati. Oke teman-teman, sampai ketemu.